Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak, ini saya Sri Surati, CGP Angkatan 9, mau meminta waktu Bapak sebentar untuk melakukan tugas kami, ya, tugas PGB, yaitu pada demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai sebagai pemimpin pembelajaran. Ini saya akan mewawancarai Bapak terkait beberapa hal tentang pengambilan keputusan. Ya, silakan. Nomor satu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih pertanyaannya. Mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika bagi kami adalah, bagi saya adalah kasus-kasus itu adalah melibatkan dua nilai, tetapi kedua-duanya itu mengandung nilai yang benar sebenarnya. Begitu menurut saya. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih. Biasanya kami akan memilih atau mempunyai yang memilih satu keputusan yang mempunyai manfaat lebih banyak orang atau kebaikan universal. Tentu juga kami berpihak pada siswa juga, karena kami harus melindungi siswa-siswa kami, dan juga tentu sebuah keputusan itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara publik, secara umum. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kami di dalam melakukan langkah-langkah, tentu yang pertama kami akan meminta dari teman sejawat atau masukan-masukan dari berbagai dari berbagai sumber. Kemudian kita identifikasi masalahnya, kemudian kita analisis, dan kemudian kita pertimbangkan dan kita putuskan. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang kami anggap efektif dalam memutuskan di dilema etika adalah yang pertama, meminta masukan dari berbagai sumber, kemudian kita kumpulkan fakta-fakta, dan kemudian juga kita analisis dan kita putuskan dengan berbagai pertimbangan tadi, ketiga pertimbangan utama tadi. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kadang-kadang kita dilema etika ini ada dua sisi. Yang pertama tentu berpijak pada pada siswa, tetapi juga efeknya kepada siswa, tetapi juga kita harus mempertimbangkan secara idealnya itu seperti ini, yang harus diperjuangkan. Seperti itu yang hal-hal yang selama ini merupakan tantangan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Biasanya kita sesuaikan dengan kasusnya dulu. Jadi kita lihat dari kasusnya. Setelah ada kasus, tentu kita tangani sesuai dengan tahapan-tahapan penyelesaiannya, dan juga kita nanti kita putuskan. Sekali lagi, dalam memutuskan tentu kita mendapatkan masukan-masukan dari berbagai sumber, terutama teman-teman sejawat. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, seseorang atau faktor-faktor tentu
yang kami anggap selama ini mempermudah ya dari masukan dari teman sejawat, kemudian juga bahan-bahan yang kami pertimbangkan untuk mengambil suatu keputusan di masalah dilema etika ini. Itu yang bisa kami sampaikan, dan faktor-faktor itulah yang akan mempermudahkan untuk membuat keputusan. Pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang dari kasus-kasus dilema etika itu tentu yang kita bisa petik itu yang pertama bahwa kita di dalam membuat suatu keputusan harus berpijak kepada kebaikan universal dan juga berpihak pada siswa kita, dan juga ya tentu keputusan itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun agama. Bagi kami seperti itu. Bapak, terima kasih atas waktunya. Semoga di SMP Penanggulan ini nanti semakin sukses, semakin jaya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Pangakel ya, perkenalkan saya Sri Surati, guru bahasa Jawa SMP Negeri 1 Penanggulan. Mohon izin ya, ini untuk kedatangan saya adalah mau mewawancarai Bapak terkait tugas saya di program PGP Angkatan 9, yaitu terkait dengan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai sebagai pemimpin pembelajaran. Ini Bapak, yang pertama pertanyaannya adalah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariada dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Girimulyo. Menjawab pertanyaan dari Bu Ranti, yang pertama mengenai dilema etika ya. Hal yang mungkin masih asing bagi kita, Bapak Ibu guru, terutama juga kepala sekolah. Jadi menurut saya dilema etika itu adalah suatu kondisi di mana pengambilan keputusan pada masalah yang sama-sama benar tetapi bertentangan. Sedangkan yang kedua, kejujuran moral, itu suatu kondisi di mana pengambilan keputusan berdasarkan hal yang benar dan salah. Itu mungkin kalau kita bisa membedakan dua masalah itu. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, untuk masalah ini memang cukup berat ya. Mungkin kita juga yang pertama harus menganalisa satu masalah. Kemudian setelah masalahnya kita dapat, kita carikan jalan keluarnya. Nah, terutama hal-hal yang seperti ini kita biasanya dalam pengambilan keputusan juga melibatkan unsur sekolah, unsur pimpinan sekolah, atau mungkin kalau lebih berat